Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 16 Februari 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, yakni Mazmur yang ke-39, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh kami alami. Dan sebentar kami ingin belajar firman Tuhan dan merenungkan firman-Mu, mampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Juga Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mazmur yang ke-39. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu yang remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini menggambarkan bagaimana ketika kita merasa lelah di dalam menjalani kehidupan, dan kita mau tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan seperti pemazmur. Di dalam bait pertama dari lagu Pandanglah pada Yesus, kalau kita melihat di dalam nyanyian pujian, disebutkan dalam syairnya, lelah dan susahkah jiwaku, serta gelap gulitakah. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Tahu lagu itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Itu referennya. Ya, mengajarkan ketika kita mengalami lelah, susah, ya, gelap gulita, pandang pada Yesus,
maka hidup kita akan bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti ini, yakni jiwa yang lelah dan susah serta hidup yang penuh dengan penderitaan dan gelap gulita, umat Tuhan didorong untuk tetap memandang pada Tuhan, apalagi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jelas namanya, yakni Tuhan Yesus Kristus yang tahu setiap pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang dituliskan di dalam syair lagu Pandanglah pada Yesus, sama seperti yang dialami oleh Daud dalam Mazmur ini. Dalam Mazmur 39, Daud bergumul soal kehidupan yang dijalaninya. Ia merasa tidak dapat berbuat apa-apa atas pergumulan yang dialaminya. Penderitaannya semakin berat dan hatinya penuh dengan gejolak. Ada kemarahan, demikian juga ada keluhan yang tak habis-habisnya. Ditambah lagi ketika dia perhatikan orang fasik di sekelilingnya, orang fasik berusaha untuk menjatuhkannya, dan ia mulai lelah terhadap kehidupannya. Namun di dalam Mazmur ini, Daud tidak membuka mulutnya di hadapan orang fasik yang mencoba menjatuhkannya. Ia memilih untuk diam. Diam berarti menahan mulut dengan kekang, ya, agar perkataan dan keluhannya tidak dijadikan senjata untuk menjatuhkan Daud, sehingga Daud semakin terpuruk oleh karena ejekan ataupun serangan dari musuh-musuhnya, orang-orang fasik itu. Ia keluh, ia diam dan membisu. Terhadap orang fasik, Daud diam 1000 bahasa. Itulah yang dilakukan oleh Daud di dalam Mazmur ini. Namun terhadap Tuhan dia berbicara secara terbuka dan mengungkapkan isi hatinya hanya kepada Tuhan dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Meski Daud menyadari betapa fana hidupnya, namun ia percaya bahwa Tuhan akan tinggal diam melihat perkaranya. Tuhan akan menolong setiap pergumulan dan perkara yang sedang dihadapinya. Karena itu Daud hanya mau bersandar dan berkeluh kesah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pastilah punya pergumulan yang tentunya berbeda-beda. Pergumulan hidup yang kita alami saat ini mungkin terasa begitu melelahkan. Seberapapun berat pergumulan yang sedang kita hadapi, seberapapun banyaknya orang yang ada di sekitar kita dan berusaha untuk menjatuhkan kita, marilah kita belajar seperti Daud yang tetap berharap hanya kepada Tuhan dan tidak hilang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakinlah akan tiba waktunya Allah akan bertindak menolong kita. Jangan kita berpaling kepada yang lain. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri atau juga kepada orang yang mungkin kita anggap orang yang memiliki kemampuan untuk menolong kita sehingga kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Jangan. Kita hanya bergantung kepada Tuhan yang telah memilih kita, bahkan yang telah menebus kita. Maka ketika kita bergantung kepadanya, Dia yang penuh kuasa dan kasih sayang dengan segala keajaibannya akan menolong setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, itulah kunci untuk kita mendapatkan jawaban dalam setiap pergumulan, bahkan pergumulan yang sudah lama kita alami dan cukup melelahkan. Dan ketika kita menghadapi itu dan kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita sehingga kita tidak terus merasa lelah, kita bangkit, diberikan gairah, bahkan diberikan terobosan-terobosan baru sehingga kita dapat melaluinya bersama dengan Tuhan dalam kemenangan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan.
Kau mampukan kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami, sehingga kami sungguh menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Kami tahu selama kami masih ada di dunia, masalah silih berganti muncul dalam hidup kami. Tetapi kami tidak mau menjadi orang yang berputus asa. Kami tidak mau menjadi orang yang hanya mengandalkan diri kami sendiri atau bahkan manusia yang lain. Tetapi kami mau hanya mengandalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kepuasan jiwa, di dalam Tuhan ada jawaban, baik jawaban saat ini maupun yang masa yang akan datang. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk melakukan segenap firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.